Sampai
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menikmati kebaikan Tuhan, dan saat ini kami akan menikmati firman-Mu. Berkati Engkau yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, rahmat ya Allah, dengan segala keterbatasan yang ada pada hamba ini. Berkati kami semua supaya kami fokus untuk mendengar firman Allah. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti firman dan menerima dengan sukacita dan menjadi pelaku firman. Berbicaralah kepada kami pribadi, kami siap mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kembali silakan kembali shalom. Ada sukacita, amin. Ya, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur dan bersukacita oleh kebenaran Tuhan. Tema kita hari ini saya beri adalah melepaskan dan menganggapnya sampah. Melepaskan dan menganggapnya sampah. Ya, terambil dari kitab Filipi pasal 3, mari kita buka kita. Filipi pasal 3 ayat yang 7 dan 8 dikatakan secara sama-sama. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya atau HP yang ada aplikasi Alkitab. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Ayat 7 dan 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena kebenaran akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sama, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, oleh karena Kristus Rasul Paulus berkata, aku melepaskan semuanya dan bahkan menganggap sampah. Kira-kira begini, kalau saya membawa sesuatu yang kotor, yang bau, kemana-mana saya akan membawa itu. Dan kemudian ada orang yang memberikan bahwa yang saya bawa itu lalu dibawa bau. Saya menjadi bau pada saya membawa barang yang bau. Dan kemudian orang itu berkata, lepaskan itu, jangan bawa barang yang bau itu. Dan karena saya tahu bahwa memang barang ini membuat saya bau, padahal dulunya saya anggap inilah yang menyenangkan hati saya, ini yang membahagiakan saya. Tetapi karena saya tahu ternyata ini bau, ini tidak baik bagiku, akhirnya aku lepaskan dan kuanggap sampah. Jadi selama ini aku membawa sampah itu, dan karena saya tahu itu tidak baik untuk saya, maka saya lepaskan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Filipi pasal yang ketiga ini pengalaman Rasul Paulus yang tadi kan dia semua orang hebat secara dunia. Kenapa dia berani berkata, ini kuanggap sampah, kulepaskan. Nah, apa yang harus kita lepaskan dan menganggapnya sampah? Ini merupakan pernyataan Rasul Paulus yang sangat luar biasa. Ya, yang dilepaskannya adalah masa lalu yang tidak benar. Jadi kalau kita mau melepaskan sesuatu dan menganggap sampah, itu adalah masa lalu yang tidak benar. Hidup lama yang digambarkan seperti orang busuk yang membawa aroma yang tidak sedap, dan itu harus kita lepaskan, ya, kita buang. Dan Rasul Paulus berani berkata, semua melepaskan, padahal secara dunia dia orang hebat, dia orang pintar, dia sarjana, dia diberi hak untuk menganiaya pengikut Kristus. Ya, dia orang yang dipandang hebat, pendidikannya tinggi, tetapi hal yang dunia itu kemudian dia berani pada sampah. Ya, kulepaskan itu semua.
Ya kita harus berani melepaskan dan menganggap sampah masa lalu yang tidak benar itu. Kita semua pasti punya masa lalu yang tidak benar. Perbuatan kita yang tidak baik. Ya, di mana kita dulu asik di situ. Nah itu harus kita lepaskan dan kita anggap sampah. Artinya kalau kita sudah anggap sampah itu, apakah kita mau mengambil lagi dan menikmati lagi? Tentu tidak. Itu sampah. Harusnya dibuang. Rasul Paulus berkata bahwa itu semua dianggapnya sampah, dilepaskan. Padahal yang dilepaskan itu secara dunia adalah kehebatan, kebanggaan, ya, kemampuannya yang dasar secara manusia. Tapi dia menganggap itu sia-sia, menganggapnya sampah. Jadi masa lalu yang bagaimana yang dimaksudkan Rasul Paulus ini, yaitu masa lalu tanpa pengenalan Kristus. Ada orang yang begitu bangga menceritakan kehebatannya, kepintarannya, tetapi dia tidak mengenal Kristus. Itu harus dibuat, sesungguhnya itu sama. Kalau kita berbicara dengan orang-orang dunia, lihat ceritanya sombong sekali, punya ini, punya itu, dan segala macam hebat. Ya, dulu ada anak yang begitu hebat, bercerita bahwa dia punya banyak pacar. Wah, dia anak muda laki-laki. Oh ini pak, di sini begitu hebatnya. Perempuan juga begitu bercerita, itu banyak sekali mantan saya hebat. Ya. Oh saya punya harta yang luar biasa. Wah saya dulu punya sesuatu yang luar biasa. Saya disegani. Kalau saya datang semua orang pasti duduk. Dunia. Ya. Ada orang bercerita kehebatannya, tetapi itu adalah sesuatu yang harus dibuang. Itu seperti sampah yang tak ada artinya. Nah masa lalu tanpa pengenalan Kristus. Nah masa lalu yang tidak membawa kepada keselamatan. Ya, kita harus berani lepaskan. Jangan sampai kita memberi diri untuk hidup lagi di satu perbuatan masa lalu itu. Ya masa lalu yang telah tanpa pengenalan Tuhan harus kita lepaskan. Dan pertanyaannya, mengapa kita harus melepaskan dan menganggapnya sampah? Mengapa Rasul Paulus melepaskan itu semua kebanggaan dunia ini dan dianggap sampah? Ya kita belajar dari Rasul Paulus. Teladan kita adalah Rasul Paulus. Kenapa dia berani bayar harga, lepaskan itu semua? Ya, alasan yang pertama adalah karena kepercayaan pada hal-hal lahiriah adalah kesia-siaan. Jadi masa lalu yang dia katakan, kuanggap sampah itu adalah secara lahiriah, secara daging. Dia bisa berbangga, dia bisa bercerita hebat siapa dirinya. Mari kita lihat di ayat 4 sampai 7. Jadi berbicara bahwa dia orang hebat. Nah di ayat 4 berkata begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saya mau bangga tentang hal lahiriah, kehebatan saya bisa. Ya, saya bisa membanggakan itu. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi kalau kita percaya dan hal-hal lahiriah itu bisa menyelamatkan kita, Rasulullah berkata, aku lebih lagi. Apakah dia di sana kalau melakukan itu? Kalau hal lahiriah itu bisa menyelamatkan, kalau hal lahiriah itu bisa membahagiakan secara abadi, ya, kalau itu bisa, aku lebih lagi. Dia berkata begini, dia ini, ya, setelah dia mengungkapkan, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Orang Farisi adalah kelompok yang belajar kitab suci, yang rajin beribadah, yang menjaga hidup soleh di orang Farisi.
ahli-ahli Taurat orang ini tahu kebenaran, dia belajar. Jadi kalau berbicara tentang perbuatan baik, aku lakukan itu. Aku orang Farisi, golongan Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jiwa. Dan kenapa dia mengatakan dulu dianggap itu benar? Dia sebagai orang Yahudi, ya dia seorang orang Farisi. Karena waktu itu pengikut Kristus, ya menganggap jalan ya hanya satu jalan melalui Yesus itu, dan bagi orang Yahudi itu sama. Sehingga orang-orang Yahudi mau menganiaya orang percaya dan disebut pengikut jalan Tuhan itu. Jadi kalau Rasul ini sebelumnya namanya Saulus, kalau dia pergi dan menangkap orang-orang percaya, memenjarakannya, dia bangga. Jadi dianggap mengikut jalan Tuhan ini adalah orang kafir, orang sesat. Ya, kenapa mereka menyembah Yesus? Itu waktu dia belum bertobat. Dia bangga dengan jabatannya, dengan kuasa yang diberikan kepadanya untuk mengejar orang percaya dan memasukkan ke dalam penjara. Dia bangga, kalau memang itu menyelamatkan saya, bisa berbangga hal itu. Ya, kira-kira begitu kalimatnya ya, kalimat sederhana. Jadi hal lahiriah saya hebat. Ya, tentang kegiatan aku penganiaya jiwa, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercanda. Jadi secara agamawi dia lakukan itu. Ya, tapi secara lahiriah, rajin beribadah. Ternyata rajin beribadah tak jaminan. Ya, rajin mempersembahkan korban keselamatan, korban bakaran. Dia lakukan itu semua. Bersedekah, berpuasa, dia kerjakan. Bahkan menganiaya pengikut jalan Tuhan. Itu perbuatan yang luar biasa. Orang hebat itu kira-kira. Tapi itu tidak ada artinya. Maka di ayat yang begini berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, kita tahu waktu dia sedang mengejar orang-orang percaya, pengikut jalan Tuhan, dia percaya kepada Yesus, murid-murid Yesus, mereka kejar. Dan waktu dia berjalan menuju satu daerah, dan ada suara, ada cahaya. Dia berjumpa dengan Yesus, dan kata Yesus berjumpa dia. Dan kemudian dia berkata kepadaku, aku Yesus yang kau aniaya. Padahal dia sedang menganiaya orang percaya. Dan karena perjumpaan itulah Paulus bertobat. Dia tidak lagi mengejar orang percaya. Sebaliknya dia memberitakan tentang imannya, iman percayanya kepada Yesus. Maka orang-orang berkata begini, bukankah dia begini mau menghancurkan orang-orang percaya, mengejar-ngejar murid-murid Tuhan? Kenapa dia sekarang memberitakan tentang itu? Nah, jadi yang tadinya dia tak hebat, bangga dia, oh saya orang yang suku Benyamin, orang Farisi, ahli Taurat, hebat, bangga. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, ya dia menganggap ini kerugian, dia buang itu, dilepaskan itu, dan dia anggap sampah. Jadi orang-orang yang membanggakan dirinya secara lahirnya itu tidak ada artinya. Tidak perlu kita menyebutkan diri kita hebat. Kalau Kristus tidak ada di dalam kita, itu hanyalah membawa kita kepada kematian yang akan. Bersyukur dia berjumpa dengan Yesus. Sehingga pada akhirnya dia berkata begini, aku punya keyakinan yang kokoh tentang Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Padahal dia sudah menghancurkan Injil itu. Dia mau membinasakan orang-orang percaya. Dia bangga, dia hebat. Tetapi itu tidak ada artinya. Itu sia-sia. Ya, dia katakan bahwa kalau orang menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, kamu bisa. Tapi itu bukan artinya. Ya, kalau saudara ada orang lain membanggakan kehebatannya, kepintarannya, membuat dia terbahagia, tidak akan bersatu. Ya,
Dunia menawarkan kepada kita supaya kita menikmati dunia, nyaman sudah, tenang, nikmati dunia, tidak bisa memberikan kenikmatan sesaat secara daging, dan kemudian itu akan menghancurkan hidup kita karena tidak ada Kristus di dalam kita. Seperti yang saya katakan, tidak sedang buka benda-benda yang kotor. Kenapa? Karena Kristus belum ada di dalam kita. Tapi karena perjumpaan kita dengan Kristus, kita tahu barang ini kotor. Saya tahu bahwa ini harus saya buat. Ya. Maka kita berkata kita harus berubah pikiran kita, budi kita. Ya. Kita harus mengalami pembaharuan hidup tanpa pasal. Akhirnya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang-orang yang sudah berjumpa di dalam Kristus, berjumpa dengan Yesus, dia tahu kebenaran. Karena dia tahu kebenaran, akhirnya dia tahu ketidakbenaran. Ketidakbenaran harus kita singkirkan. Amin. Coba lihat kiri kanan, saya katakan singkirkan ketidakbenaran. Oh, apa yang ketidakbenaran? Ya, buatan kita. Kita suka gosip singkirkan. Katakan kiri kanan, gosip singkirkan. Oh, kita masih berpikir hal-hal negatif, pikiran negatif singkirkan. Oh, saya masih punya sakit hati yang luar biasa. Sakit hati singkirkan, itu tidak benar. Oh, saya masih suka menipu supaya dapat untung besar. Penipuan itu tidak baik. Singkirkan. Oh, saya masih membohongi seseorang supaya saya lebih menikmati berkat yang banyak. Itu tidak begitu banyak. Ya, kalau kita bisa bahagia oleh karena benda-benda ya yang lahirnya itu, kita tidak bisa, kita lakukan saja tanpa menafsirkan. Ya, kita tahu ya, akhir-akhir ini kan lagi viral ya, padahal orang-orang hebat, menteri lagi luar biasa, tapi korupsi, uangnya sekian, tapi hancur reputasi hancur, tidak dapat dibahagiakan. Dan Rasul Paulus berbicara bahwa semua dianggap kerugian, sia-sia saya selama ini telah melakukan tindakan ini yang tidak baik ini. Ternyata orang yang bersandar kepada hal yang lahiriah tidak ada gunanya. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi berkatalah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus, ini satu pernyataan yang luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya, kita yang sudah berjumpa dengan Yesus, kita harus berani berkata, ini aku lepaskan, aku buang, dan ini aku akan sampah. Dan jangan lagi kembali mengambil sampah ini. Amin. Coba dari kiri kanan dan katakan, jangan lagi ambil sampah. Dari mana kita sampah? Di tong sampah ya. Saudara bisa tidak bayangkan kamar saudara yang sudah rapi, tapi ada satu sampah yang sangat bau. Dulu saudara suka, ya, tapi setelah saudara tahu bahwa itu sangat bau, akhirnya saudara tidak suka. Tapi dia sudah rapi lagi. Kangen deh cium yang bau. Ini kira-kira siapa yang tidak beres? Kita tidak beres lagi. Kalau ada orang senang cium sampah, itu tidak beres. Coba lihat kita masih beres. Masih beres? Bapak Ibu beres? Beres? Singkirkan sampah. Amin. Campakkan jauh-jauh. Tanam dia perlu. Jangan jadi lagi. Ya. Apa yang dimaksud sampah? Ya, perbuatan dosa kita. Kehidupan yang penuh dengan dosa itu. Jangan lagi nyaman di dalam perbuatan dosa itu. Lepaskan. Buang. Tadinya saya percaya kepada benda-benda ini, hal-hal lahiriah ini. Buang. Oh, yang membahagiakan saya kalau punya
dia sedang berjalan dalam jalan yang tidak benar, karena dia hidup pola dunia, percaya dengan hal yang batin. Ada orang yang menggantungkan kebahagiaannya kepada harta. Ada orang yang menggantungkan kebahagiaannya kepada jabatan, kehormatan. Kalau orang dilihat menjadi pejabat pun dia senang banget. Kalau orang dia udah menjadi orang kaya, dia udah senang banget. Gak ada Kristus apa-apa. Tetapi itu sebenarnya sementara dan harus kita tanggapi. Apa yang mau kita banggakan dalam dunia ini? Semuanya akan sia-sia. Semua akan sia-sia. Hal-hal yang kita banggakan. Ini fakta ya saudara. Bertemu saya dengan orang-orang di luar sana, berpikirannya luar biasa. Hal-hal dunia, nama baik, nama besar, dihormat segala macam. Ya, tetapi pada akhirnya itu hanya orang kehancuran. Pastikan hidup kita tidak menggantungkan kepercayaan kita kepada hal-hal dunia, tidak mengandalkan hal-hal dunia yang dapat membahagiakan kita, tetapi kita mau andalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi kita. Jadi, saudara, waktu saudara belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, belum percaya Yesus, kebanggaan apa sih yang menjadi kebanggaan waktu itu? Dari kehidupan Kristus itu anggap sampah, rugi kita lakukan itu, ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi kita, secara dunia untung bagi kita, tapi karena perjumpaan dengan Kristus, Rasul Paulus berkata itu menjadi kerugian, ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi kita, sekarang merupakan rugi karena Kristus. Ya, akhirnya kalau dulu aku bangga melakukan hal itu, tapi saya tahu kebenaran sekarang itu sebenarnya membawa saya kepada Tuhan, maka saya tidak mau lagi kembali ke sana. Kerugian bagi saya kalau saya masih melakukan hal itu. Alasan itu juga mengapa kita berani seperti Rasul Paulus melepaskan ya, masa lalu itu, sesuatu yang harus kita lepaskan dan menganggapnya sama. Karena alasan yang kedua, karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Di ayat 8 sampai 11 sekarang ini. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 8 sampai 11. Ayat 8. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Malah segala sesuatu bakal rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaran sendiri karena bukan orang, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yang kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10. Yang kebenaran Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang-orang mati. Ini rahasia. Ya, karena Dia melepaskan masa lalu yang dianggap sampah, karena Dia mau mengenal akan Kristus. Ya, Dia melayani, Dia mengalami siksa, Dia dipenjara, dan kita ini ditulis kepada jemaat ini di dalam penjara. Ya, Dia dibunuh, ya, dianiaya, disesat, dilempari dengan batu. Ya, Dia alami itu. Dia berkata, Yesus pun sudah mengalami penderitaan itu. Jadi satu kebahagiaan bagi Rasul Paulus kalaupun dia akhirnya mengalami hal itu. Kalau dulu dia bangga dengan dunianya, tapi karena pengenalan Kristus, ini penderitaan dalam dunia yang berkata konyol. Kebodohan itu, kenapa kau diperlakukan seperti itu? Tapi karena dia sudah berjumpa
jauh lebih mulia. Ya, jauh lebih mulia. Malahan segala sesuatu kalau kita mengenal akan Kristus Yesus, Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Karena Dia tahu sesuatu yang lebih bagus, yang lebih indah, yang membawa Dia kepada keselamatan, di mana Dia nanti akan dibangkitkan dari orang mati. Ini sesuatu yang sangat berharga. Itu sebabnya Dia mau melepaskan semuanya dan menangkap sampah oleh karena pengenalan akan Yesus. Jadi kalau saudara dan saya mengenal Yesus, kita belajar tentang firman, maka hal-hal dunia yang akan membuat kita akan berkata itu sampah, karena ini jauh lebih mulia, jauh lebih nikmat. Nah, misalnya ada dua buku bimbingan kepada saudara, ya, satu novel, satu Alkitab. Saudara pilih mana? Alkitab atau novel? Halo, boleh juga ya? Suka novel? Alkitab atau novel? Oh, begitu. Tapi novelnya ceritanya bagus. Tetapi kenapa ada orang baca novel jajan tidak masalah? Kok baca Alkitab 2 menit sudah langsung ngantuk? Ada orang baca Alkitab itu satu pasalnya nggak sama. Tapi coba komik. Saudara mau dengar berita artis atau berita firman Tuhan tentang orang kota? Oke, sekarang ada YouTube. Wah, ini kita artis kok. Ayo kita tentang khotbah. Saudara yang mana? Channel yang mana? Artis atau khotbah? Jangan sekarang. Khotbah ya, keren banget. Ayam, coba lihat dari kamera. Jujur aja, status video seperti itu lebih banyak status firman Tuhan atau status dunia? Dunia kan? Saudara suka dunia atau suka firman? Suka firman ya? Amin. Haleluya. Ya, karena Rasul ini tahu ini jauh lebih mulia. Dan persoalan dalam hidup kita begitu sulit kita menikmati firman itu. Dunia mempunyai, tetapi kita harus berani melangkah dan berkata mengenal akan Yesus jauh lebih mulia. Dan saya mau belajar firman Allah, saya mau belajar menaati firman, saya mau melakukan hal yang benar, saya berjuang mematikan keinginan daging ini, saya mau lepaskan keterikatan dunia. Karena jauh lebih baik, lebih mulia, lebih nikmat kalau saya berada di dalam Kristus. Dikatakan dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaran sendiri karena mencari hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Berada di dalam Dia, tetaplah kita di dalam Kristus. Dalam segenap perjalanan hidup kita, pikiran kita, berkata kita harus ada di dalam Kristus. Jangan coba-coba mencari sesuatu untuk menyelesaikan masalah saudara di luar Kristus. Jangan coba-coba. Tetapi dunia berbeda. Udah lakukan saja. Dan cara ini beres. Selesai. Usah doa-doa. Tadi jawab doa. Padahal itu ujian. Tuhan tidak langsung menjawab ketika doa kita. Karena menguji iman kita apakah kita masih tetap percaya kepada Dia atau tidak. Dan banyak orang yang sudah mulai Tuhan beres. Tidak deh, cari jalan Al-Quran saja. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita sesuai dengan apa yang dia alami. Dan dia berkata semua masalah kebanggaannya secara dunia dilepaskan, kuantar sampah karena mengenal dengan Kristus dan dia mau terus tinggal di dalam Kristus. Yang kehendaki ialah, yang kehendaki ialah, yang aku mau adalah, yang berjuang adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, serupa dengan Kristus. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita juga menderita oleh karena mempertahankan. Amin. Sehingga saya katakan yang punya macan
daripada berusaha lain. Amin. Ya, setuju. Atau kita biar saya tahu dia sudah jadi orang Kristen. Dia jauh lebih bagus. Tetapi jangan coba-coba. Kita lemah, saudara lemah. Bukannya saudara tahu dia yang tahu saudara. Coba lihat kiri kanan, kadang-kadang jangan ditarik dia. Kadang-kadang dia mau menarik kita. Ya tidak ada masalah. Itu fakta ya. Ada banyak pergumulan dari gereja dalam pergumulan agama ini. Ya, banyak akhirnya tinggalkan Kristus karena hanya kematian. Dia enggak menguasai, dia enggak tahu bahwa jauh lebih mulia ada di dalam Kristus, jauh lebih mulia ada di dalam Tuhan. Ya, apakah mungkin jabatan yang menggoda, naik pangkat yang menggoda, harta yang menggoda, itu enggak ada apa-apa dibandingkan kita yang hidup di dalam Kristus dan berada dalam Dia, berada dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan ini, tahu terus tentang apa yang mau dikerjakan, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan. Jadi saudara perlu kita bersama-sama belajar, ya, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita melakukan sesuatu, kita bertanya Tuhan, apakah ini yang aku lakukan, ini benarkah? Serahkan itu semua Tuhan. Ya, misalnya kita mau satu bikin usaha, bikin pekerjaan, apakah terjadi pekerjaan kepada kalau ya maka kalau ternyata kita temukan ini pekerjaan ini sangat-sangat berbahaya tentang iman kita di situ. Jawab. Ya, jangan berada di situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukurlah bahwa kita boleh percaya kepada Yesus. Jadi pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia. Tidak sia-sia saudara menjadi orang Kristen. Tidak sia-sia saya menjadi orang Kristen. Amin. Dan jangan sekali-kali yang menyangka Kristus hanya karena dunia, hanya karena yang lainnya, hanya karena kebutuhan makan dan sebagainya. Dia yang bagian ketiga, alasan yang ketiga, ya, mengapa Rasul Paulus berani meninggalkan, melepaskannya dan menganggap sampah? Ya, karena dia berjuang untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi. Dia mengarahkan pandangannya kepada masa depan, ya, mahkota hadiah yang telah disediakan baginya. Jadi dia tidak tinggal diam, tidak berleha-leha. Ya, di ayat 12 berkata begini, kita baca bersama-sama. 12, 13 dan 14. Ayat 12, 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang kulakukan. Ya, Rasul ini berkata, aku tidak tinggal diam. Ada orang Kristen hanya Kristen, ya diam saja, tidak buat apa-apa. Ya, ini yang aku lakukan. Betul, dia percaya Yesus. Betul, kalau nak masuk surga, dia tidak ragukan itu. Dia berkata, aku sudah ditangkap Yesus. Tapi dalam perjalanan hidup, seolah-olah dia belum dapat. Seolah-olah dia belum dapat. Ini adalah cara mengisi hidup yang benar. Jangan kita merasa, oh saya sudah pasti dapat, aku sudah buat apa-apa. Ini berbicara bahwa orang percaya, orang Kristen, jemaat, umat, dia sebagai hamba Allah harus terus mengerjakan pekerjaan keselamatan itu. Di luar kita sebelah itu melakukan terus. Caranya bagaimana? Dia melupakan masalah tadi, dan dia tinggalkan. Dia tidak mengarahkan lagi kepada apa yang di belakangnya. Ya, dia 13 kali berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkap
dengan dasar ini ada sesuatu yang dia lakukan. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah dilakukan dan mengarahkan diri kepada apa yang dilakukan. Ini pola hidup yang harus kita terapkan. Jangan terus kembali ke masalah. Jangan lihat benar. Yang berlalu sudah berlalu. Ya. Tetapi yang baru ini jangan kita sosok. Hidup masa depan yang bagaimana? Jadi jangan kita mau lagi perbuatan-perbuatan masa lalu kita lihat lagi ke belakang. Kita mau lagi seperti itu. Tidak, kalau kita mau lakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang dan bahkan bukan bermehah-mehah dalam berjalan menuju ke depan itu, masa depan itu, tetapi dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Di bagian lain digambarkan bahwa ini seperti seorang atlet, ya. Jadi waktu dia berlari, kalau ada yang merintangi, dia tanggalkan. Ya, aku menanggalkan segala sesuatu yang merintangi dan berlari sedemikian rupa. Ini yang harus kita lakukan. Lepaskan masalah, ya. Di mana kita hidup tanpa menyalahkan Kristus, di mana perbuatan kita tidak benar, tidak baik, dan itu kita harus sampah. Buat, jangan lagi kembali ke sana, tetapi kita terus mengarahkan pandangan kita kepada mahkota yang tersedia, di mana kita terus berlari. Apa bentuk berlari yang sedang kita lakukan? Mulai kita belajar firman, mulai menerima Tuhan. Ada waktu-waktu yang kita khususkan untuk berdoa. Kita mulai melayani Tuhan, melayani sesama, mulai kita menolong orang lain, mulai kita memberikan sedekah karena Tuhan memberkati kita bagikan sesuatu kepada orang lain. Mungkin ada maksud Tuhan mengapa Tuhan berikan berkat itu kepada kita supaya kita membagikan kepada orang lain. Mengapa ada orang yang kesusahan kok berjumpa dengan kita? Tuhan, mengapa engkau perhadapkan orang ini dengan aku? Padahal aku berbagian. Kira-kira begini, Bapak Ibu berbagian terus ada orang-orang. Tuhan, kenapa orang ini? Saudara, apa yang saudara lakukan? Ada orang kelaparan, saudara berbagi. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Tentu Bapak Ibu lakukan langsung ambil uang dan beli nasi, makanan atau berikan kepada dia. Mas, silakan beli makanan, sedikit berkat. Amin, amin. Kalau pas kayu bermuat, sudah, mandi itu lama-lama. Lebih cepat lebih bagus. Jangan begitulah, ya. Itu. Jadi perbuatan-perbuatan kita masa kini seperti kita sedang berlari. Terus, mengapa berlari? Ini ada masanya, ada waktunya. Ada waktu di mana kita tidak bisa berlari. Waktu telah Tuhan sediakan sedemikian rupa. Jadi terus tinggalkan semua yang merintangi. Kebanggaan-kebanggaan dunia, lepaskan. Bahkan orang yang tidak kasih pun, kalau dia menghalangi kita untuk berlari, tinggalkan dia. Jangan menoleh kepada dia. Amin. Amin. Ya, sama seperti Bapak Lot, ketika disuruh mereka berlari bersama istrinya masih boleh berlari, dan bilang jangan menoleh ke belakang. Ada apa di belakang? Kan mereka lari di dalam kotanya. Di kotanya itu orang ini kebetulan orang kaya, dia harta. Lot sudah lari dengan anak-anaknya dikasih sama mereka, tapi istri Lot menoleh ke belakang. Berikan dengan hartanya, berikan dengan kesenangan-kesenangan dunia, dan menjadi tiang darah. Kalau lihat kiri kanan dan katakan jangan berbicara, awas tiang darah. Jangan lari saja terus, karena Tuhan beri kita berlari, jangan kita sesali. Ya apa yang sudah kita jalankan ini, jangan berkata kembali saja saya seperti orang Israel ketika keluar dari Mesir, kenapa kita kembali ke Mesir? Jangan kita berkata seperti itu. Tapi tanah perjanjian ada di depan, lari saja ke sana, pergi ke sana, tempat itu sudah disediakan. Saudara, kita harus diam dalam hidup.
dia lakukan sesuatu yang benar, yang berkenan kepada Allah, yang sesuai dengan firman Allah. Jadi hidup kita ini digambarkan seperti hidup orang-orang yang sedang berlomba, berlari sedemikian rupa sampai garis akhir finish. Dan kita lihat bahwa Rasul ini ya menjelang kematiannya dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan. Dia selesai. Jadi jangan kita tidak mengerjakannya sampai tuntas. Jadi lakukan. Tetap setia beribadah kepada Allah, amin. Tetap setia membaca Al-Quran. Tetap setia berdoa, mendoakan orang lain, tidak hanya diri sendiri. Banyak hal yang perlu kita doakan. Tetap setia melayani orang lain, membimbing orang lain, dan kita mau dipakai oleh Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku lepaskan dan aku anggap sama, yaitu masa lalu, ya kebanggaan dunia, ya yang tidak membawa kepada kebahagiaan abadi, ya hidup tanpa Kristus itu masa lalu, tetapi kita sekarang hidup kita ada dalam Kristus. Terus pengenalan Kristus kita biarkan melakukan itu jauh lebih mulia, jauh lebih indah, dan mari kita terus berlomba, berlari sampai tujuan akhir. Kiranya Tuhan memberkati kita sebagai orang-orang percaya kita terima kebenaran firman Tuhan. Komen musik nanti ke depan kita akan respon dengan salah satunya. Mungkin selama ini ada di antara kita merasa Tuhan, selama ini saya jauh, selama ini hidup saya secara dunia saja. Tapi aku bersyukur firman Tuhan yang kata itu selalu kita perbaiki, kita pahami. Ya, mungkin selamanya ada antara terlalu bangga dengan gaya-gaya dunia, dengan hal-hal yang telah dia hari ini lepaskan itu. Dan Tuhan katakan bahwa tidak sia-sia kita serius kepada Tuhan, tidak sia-sia kita serius kepada Tuhan, tidak sia-sia kita melayani Tuhan. Kita siap melayani, amin. Karena kita mengikuti ini, kita nyanyikan pujian ini. Kita mau melayani Dia, kita siap meninggalkan semuanya demi menyenangkan hati Tuhan. Tiada lebih indah untuk melayani Yesus.
dalam hidup di dalam. Bahkan kita mau berlari mengerjakan sesuatu yang baik dan benar, untuk kemudian kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang benar kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang siap. Kita siap kudus melayani, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Masing-masing kita ambil komitmen untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, melangkah di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Bahkan di surga kami bersyukur pada malam hari ini. Kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami sudah mendengar suara Tuhan melalui kesaksian Rasul Paulus yang kebanggaan dunia telah dilepaskannya, ditanggalkannya, bahkan dia akan bersama oleh karena mengenal akan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat yang hidup. Pun demikian dengan kami bersyukur dan kami mau berkomitmen terus berjalan di dalam Tuhan, melangkah di dalam Tuhan, bahkan berlari lagi mencapai garis akhir itu, untuk memperoleh keadilan surgawi. Kami bersyukur Tuhan kalau kami menghadap Tuhan, supaya dalam hidup ini kami sungguh mau melayani Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami lepaskan segala sesuatu yang menyakiti kami, dan kami mau hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman berteriakan bagi kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kepada Tuhan. Engkau yang sudah mendengarkan firman Allah, angkatlah berbadan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita, bagi jalan kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jadi mari kita dalam doa, nanti Jumat itu diberi